Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami tentang pelanggaran etika bisnis oleh wirausaha. Kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Hudra Abdurrahman Al-Farisi, yang kedua Ida Ayu Amara Puspitarani, yang ketiga Intan Janatul Firdaus, yang keempat Meli Rosaliana, dan yang kelima Muhammad Hilman Rizki. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Hilman Rizki. Waktu tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Bertens. Menurut Bertens, etika bisnis itu lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan umum. Karena dalam kegiatan bisnis, kita seringkali menemukan gray area yang tidak teratur oleh ketentuan hukum. Yang kedua itu ada menurut Hill dan Jones. Menurut Hill dan Jones, pengertian etika bisnis merupakan ajaran dalam membedakan antara benar dan salah dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan strategis terkait masalah moral yang kompleks. Yang ketiga itu ada menurut Sumarni. Pengertian etika bisnis menurut Sumarni adalah terkait dengan masalah menilai aktivitas dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran dalam berbisnis. Baik, terima kasih Hilman atas waktunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama ada integritas. Maksudnya adalah kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak, prinsip etika bisnis akan menjadi pedoman. Pemimpin dan karyawan hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas pribadi untuk melakukan apa yang benar. Yang kedua ada loyalitas. Maksudnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan dibutuhkan loyalitas. Untuk mendapatkannya memang perlu adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Selanjutnya ada kejujuran. Setiap orang yang ada di perusahaan harus menjaga sikap jujurnya, terutama ketika menghadapi rutinitas pekerjaannya. Mereka juga harus jujur dan tidak boleh menipu atau menyesatkan informasi kepada orang lain. Yang keempat ada menghormati dan peduli. Menghormati dan peduli adalah dua bentuk perilaku yang berbeda dalam organisasi, tetapi mereka bisa berjalan bersama. Itu sebabnya mereka ditempatkan di bawah satu prinsip. Ketika seorang eksekutif beretika, dia berbelas kasih, baik hati, dan perhatian. Pemimpin perlu menunjukkan rasa hormat terhadap martabat, privasi, otonomi, dan hak karyawan. Selanjutnya ada keadilan. Kepemimpinan perusahaan tidak harus adil dalam segala hal. Meskipun begitu, pimpinan tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalanginya untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Meli Rosaliana. Kepada Meli, waktu dan tempat dipersilahkan. Enggak ada ribut ini. Ada ribut? Enggak. Oke. Baik, terima kasih. Ada suara. Bega. Agak ada suara. Enggak ada ribut. Enggak ada ribut sekali, cuman kedengaran deh. Cuma ada suara dikit. Oke.
Baik, terima kasih Amara atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan menjalankan etika bisnis. Yang pertama itu memperoleh kepercayaan pelanggan. Menerapkan etika bisnis di perusahaan akan berdampak pada timbulnya kepercayaan dari pelanggan. Salah satu etika tersebut misalnya adalah selalu menerapkan kejujuran dalam bertransaksi dalam pelanggan. Yang kedua, ada membuat pelanggan baru tertarik untuk membeli produk. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha dapat menarik pelanggan baru untuk membeli atau mengonsumsi produk tersebut. Hal ini tentu akan menyebabkan penjualan dan keuntungan akan bertambah banyak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan Janatul. Untuk Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Meli. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh Meli tadi, yaitu keuntungan menjalankan etika bisnis. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu membuat karyawan betah. Ini adalah suatu hal yang penting, di mana etika bisnis bukan hanya diterapkan terhadap pelanggan atau klien saja, namun diterapkan juga kepada karyawan. Manajemen yang selalu mengedepankan etika dalam menjalankan roda perusahaan pasti akan mengutamakan kesejahteraan dan kenyamanan karyawan terlebih dahulu. Selanjutnya ada keuntungan menjalankan etika bisnis yang keempat, yaitu menarik perhatian investor. Nah, salah satu keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan yang selalu memegang etika dalam berbisnis adalah yaitu lebih mudah memperoleh perhatian dari para calon investor, cepat atau lambat. Perusahaan yang beretika akan tampil dengan sendirinya karena nilai-nilai yang diyakini dan dipegangnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi keuntungan menjalankan etika bisnis. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Fadil Al-Farizi. Untuk Fadil, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Intan. Dari kalinya ini kasus pelanggaran etika bisnis. Salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang terkenal yaitu kasus PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur PT Megasari Makmur merupakan PT terkenal dengan produk obat nyamuknya, yaitu HIT. PT ini pernah terjerat kasus etika bisnis karena obat nyamuk yang diproduksinya mengandung diklorvus dan prapoxur. Hal tersebut diketahui setelah ada konsumen yang mengalami keracunan setelah menggunakan produknya, dan kedua zat aktif tersebut jika dari kesehatan sangat berbahaya. Pelanggaran etika yang dilakukan adalah pelanggaran bersifat kejujuran. Walaupun demi keuntungan yang besar, tidak seharusnya mengabaikan dampaknya. Dalam kasus ini, PT Megasari Makmur mendapatkan pelanggaran berlapis, sehingga harus menarik semua produknya dan memproduksinya ulang. Baik, sekian dari kami kelompok 5. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.